Kalau bukan di pondok pesantren, kita nggak akan tahu kenikmatan makan berjamaah. Kita nggak akan tahu nikmat sholat duha, sholat qiyamul lail, menghidupkan malam-malam dengan berbagai anwa'il khairat. Itu cuma ada di dalam pondok pesantren. Walaupun kata orang-orang di luar sana ibarat bak laksmana penjara, tapi penjara suci. Di pondok ini ada yang boleh keluar bebas, ada yang boleh makan bebas, ada yang boleh mandi seenaknya dia, semuanya serba terba. Tapi di situ nikmatnya. Saya mau nanya sama adik-adik semua, nikmatnya ngantri di kamar mandi, apalagi sambil bawa gayung ketiduran depan kamar mandi ya. Masya Allah. Makannya nikmat nggak makan berjamaah pakai nampan? Senikmat-nikmatnya walau makan cuma pakai garam dan juga yang namanya sambal, betul? Kadang-kadang kalau bikin kopi nggak tembus yang namanya sendok, makan sikat gigi juga bisa menjadi yang namanya buat aduk kopi, benar? Nikmatnya pondok pesantren tidak bakal didapatkan di luar sana. Ada orang misalkan si Habib, saya nggak biasa makan berjamaah, saya nggak biasa makan satu nampan, satu tangan, bermacam-macam muncul di situ. Apa itu gigi? Dia belum merasakan nikmat tersebut. Kenapa? Belum terbiasa. Tapi hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, dari mulai bangun tidur yang diatur oleh para pengurus pondok pesantren sampai dipaksa harus bangun tidur di jam 3 subuh, itu semua yang menjadikan diri kita kelak menjadi seseorang yang bakal punya prinsip dalam kehidupan kita. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan kesulitan mencari ketenangan hidup di luar. Ingat, orang kalau mondok itu kalau 1 tahun 2 tahun pertama insya Allah bisa melewati fase-fase kebertahannya. Tapi kalau sudah 3 tahun lebih, biasanya rata-rata pikiran kita itu dipengaruhi, dikuatkan dengan keinginan ingin berhenti dari pondok pesantren dengan hayalan nanti kalau keluar mau kerja, kalau keluar mau usaha, kalau keluar menjadi pengusaha dan lain-lain sebagainya, sehingga apa? Dibikin tidak kerasa, dibikin tidak betah, sampai akhirnya dia mencari cara harus berhenti dengan cara paksa. Ingat, saya punya guru Abu Yasir Muhammad bin Al-Maliki, begitu pula dengan putra beliau Syed Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, juga guru-guru kita. Beliau sering mengatakan bahwasanya 3 hal poin orang menjadi orang berhasil untuk para penuntut ilmu agama. 3 hal poin ini kalau kita kerjakan, kalau kita lakukan, kalau kita dawamkan, insya Allah dia keluar gerbang pondok pesantren setelah mendapatkan ridho dari gurunya, gak susah, gak sulit mencari jalan. Yang pertama, ada ilmu ta'allum. Orang kalau mau menjadi seorang ahli ilmu, orang kalau mau menjadi seorang ahli funun, hafal berbagai macam fan di dalam ilmu agama, syarat mutlak pertama dia harus belajar. Gak bisa didapatkan dengan tanpa belajar. Oh, saya menunggu butuh laduni saja, gak gampang, gak semudah segampang pikiran kita dengan berupaya mengamalkan tarikat demi tarikat. Gak gampang segampang membalikan tangan. Mau jadi seorang alim harus dengan belajar ilmu agama, gak bisa dengan santai-santai. Saya mau jadi seorang duha nahu, harus belajar ilmu nahu. Saya mau jadi orang mutafan dalam ilmu ala, harus menjadi seorang yang mempelajari ilmu ala. Mau ngapalin, mau belajar, mau mutalaah, itu syarat mutlak kita mendapatkan ilmu. Berapa persen kadar keilmuan kita ketika nanti di luar tergantung saat kita belajar dalam pondok pesantren. Tapi ingat, itu syarat pertama untuk mendapatkan ilmu. Orang berilmu saja nggak cukup, orang punya ilmu saja tidak cukup. Tapi di dalam ilmu ada 2 poin yang sangat besar yang menentukan kesuksesan atau kemanfaatannya. Apa? Yang kedua, al-barakatul ilm, berkahnya
keberkahan didapatkan dengan khidmah dengan semua yang terkait terikat dengan ilmu tadi. Khidmah dengan pondok pesantren, khidmah dengan guru yang mengajarinya, khidmah dengan mudir yang memikirkan kehidupan kita selama 24 jam di dalam pondok pesantren, atau guru yang memikirkan dan menafkahi kita dengan ilmu dan juga makanan-makanan yang halal yang dipikirkan oleh guru-guru kita. Khidmah dengan pesantren, kadang-kadang satu perkataan para ulama kita, al-barakah fil birkah. Orang itu kadang-kadang kalau udah terkait dengan yang namanya kamar mandi udah males. Kadang-kadang kamar mandi santri itu kotor, bau pesing, coklat, nggak ada orang yang mau membersihkannya. Benar apa kakak? Betul apa kakak? Rata-rata begitu. Habib bangun beberapa pondok pesantren, bikin seindah mungkin. Baru 1 bulan, kadang-kadang pondok pesantren perempuan lebih jorok dari laki-laki. Jadi ya kadang-kadang pintu kamar mandi baru dibikin yang bagus udah copot duluan. Nggak tahu tangan terbentuk dari apa. Malah dibikin dari plat baja sekalipun ada yang somplak. Bener apa kakak? Betul apa enggak? Itulah talibul ilm. Jangan ngasih pintu baja digerogotin. Hadirin rahimahumullah, ulat jami'an rahimahumullah. Al-barakah fil birkah. Keberkahan seseorang itu ada di dalam kamar mandi bagi seorang santri. Ada seorang Masya Allah yang sangat luar biasa, dia mendapatkan isyarat dari mimpi gurunya ketika seseorang itu di akhir-akhir masa khidmahnya ataupun masa mondoknya, dia pakai 1,5 tahun untuk membersihkan kamar mandi. Dalam mimpi tersebut dia mendapatkan ridha gurunya dan mengatakan, suatu saat tanganmu yang kotor kau pakai untuk mencuci dan kau hinakan membersihkan kamar mandi tersebut, akan banyak orang-orang yang mensalaminya dan juga menanggapnya. Ternyata seorang tersebut dulunya nggak ada pikiran, namanya orang santri sukanya kan khoyal. Oh nanti saya kalau sudah selesai mondok mau begini, mau punya ini, mau punya ini. Ternyata subhanallah yang dimimpikan oleh guru tersebut, oleh orang tersebut terjadi dan terwujud. Apa sebabnya? Barakah daripada orang tadi. Makanya harus kita jadi jangan pernah malu, jangan pernah malas. Ketemu gurunya khidmah, ketemu yang mengajarinya khidmah, ketemu barang-barang yang kotor di pesantren khidmah, merasa memiliki daripada pesantren. Yang ketiga, wa manfaatun ilm biridha'i syekh. Manfaatnya ilmu, manfaatnya ilmu yang kita dapatkan itu dengan yang namanya ridha seorang. Ada orang mondok 2 tahun, tetapi dia punya diri khidmah dengan pesantrennya luar biasa. Dia punya khidmah dengan gurunya luar biasa. Yang satu lagi mondok mungkin 10 atau 15 tahun, tapi dia nggak mau khidmah. Dia merasa biasa-biasa saja. Sama-sama berhenti, sama-sama selesai. Ternyata yang mondok cuma 3 tahun lebih bermanfaat daripada yang 15 tahun. Dia ngajar di sini, dia belajar di sana, dia berikan ilmu di sini, diundang di sana. Pesantren dia punya, majlis taklim besar dia punya, dakwah di mana-mana diterima. Padahal mungkin mondoknya cuma sebentar, tapi karena barokah ilmu yang dia dapatkan daripada keberkahan khidmahnya tadi, menjadikan asbab kesuksesan orang tersebut ketimbang yang mondok kutu buku belasan tahun tetapi ada sifat sombong di dalam hatinya. Nggak cukup begitu saja, nggak cukup hanya mengandalkan barokah saja, tapi yang paling terpenting dari itu semua itu mendapatkan berkah seorang guru. Ingat, jangan berhenti mondok sebelum guru meridhoi. Ada orang datang ngomong sama orang tua, Pak, Ma, Bi, Umi, saya sudah nggak betah di pesantren.
tersebut dimintakan izin oleh orang tuanya. Hati-hati. Boleh berhenti pesantren kalau rida memberikan guru memberikan dengan plong dan ikhlas. Jangan sampai berhenti sebelum guru mengangkat tangannya dan mendoakan keberkahan untuk murid tersebut. Jadi jangan lupa 3 hal. Mau ilmu dengan barokah ilmu dengan khidmah, manfaat ilmu dengan ridha seorang guru. 3 poin ini harus ditanam dalam diri kita. Kemudian yang kedua, hadirin, dalam 4 poin yang sangat luar biasa ini ada satu kenikmatan sangat luar biasa, keberuntungan bagi kita semua yang hadir di tempat ini, juga mereka yang mengajar, mereka yang membantu, bahkan mereka yang menjaga sebagai keamanan di pos-pos mereka yang ada di dalam pondok pesantren. Saya punya guru Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharul. Beliau mengatakan, beliau itu seorang yang Masya Allah sudah meninggal beberapa belas tahun yang lalu, tahun 99, ketika min ahadil abdal fi zamani, termasuk salah satu wali abdal zamannya. Beliau mengatakan begini, dengerin baik-baik, siapapun yang punya andil di dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, siapapun yang punya andil di dalam dakwahnya Nabi Muhammad, apapun andilnya di dalam melanjutkan misi visinya Nabi. Apa sih visi misinya Nabi? Nabi itu ketika Allah turunkan satu surat, dalam satu ayat di dalam surat Ad-Duha, Allah katakan kepada Nabi Muhammad, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, apapun yang kamu mau, apapun yang kamu inginkan, apapun yang bikin kamu senang, Allah juga senang, Allah juga ridha, Allah juga mengizinkannya. Apa yang menjadikan asas kesenangan Nabi Muhammad? Menjadikan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu Allah turunkan itu ayat, keadaan Nabi bukan dalam keadaan baik-baik saja dalam dakwahnya. Nabi bukan dalam keadaan masa tenang-tenang saja. Tetapi saat benar-benar Nabi fokus, Nabi berupaya berusaha di dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat gonjang-ganjing keadaan sekitar medan dakwahnya Rasulullah. Nabi gak minta buat anaknya, Nabi gak minta buat keluarganya, Nabi gak minta buat sahabat-sahabatnya, Nabi gak minta buat mereka musuh-musuh Nabi, enggak. Yang Nabi Muhammad minta dalam beberapa tafsir dikatakan, idan wallahi la arda wahid min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, aku tidak rela, aku tidak mampu, aku tidak sanggup kalau ada satu di antara umatku berada di dalam nerakanya Allah. Yang bikin Nabi Muhammad senang, yang bikin Nabi Muhammad girang, kalau semua umat Nabi Muhammad ada di dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad. Siapa umat Nabi? Bukan para penuntut ilmu agama saja. Siapa umat Nabi? Bukan mereka yang ada di dalam zaman Nabi, mereka yang muslim saja bukan, atau mereka yang taat saja. Umat Nabi Muhammad, kullu man asha fi zaman Rasul hatta yaum al-qiyamah, salih atau talib, mu'min atau kafir, asi atau ahli ta'ah. Mereka umat Nabi adalah orang yang hidup di zaman Nabi, dari mulai Nabi dakwah dapat menjadi Rasul sampai nanti di hari kiamat. Yang muslim maupun yang bukan muslim, yang taat maupun yang tidak taat, yang dalam keadaan bermaksiat maupun yang dalam keadaan taat, semua umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi Muhammad inginkan itu bersama Rasulullah di dalam surganya Allah. Siapa saja yang membantu dakwah Nabi, apapun bantuannya,
Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan wujudnya Nabi Muhammad di dalam sakaratul mautnya untuk mentakini mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Rahmah. Kita punya Nabi ini Nabi Rahmah. Kita punya Nabi ini Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Kita punya Nabi ini Nabi yang Masya Allah, yang setiap hari selalu memikirkan umatnya. Saat umatnya diantarkan catatan amalia setiap malam Jumat, dalam setiap malam Selasa kepada Rasulullah, maka saat didapatkan suatu kebaikan, kata Nabi Muhammad, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau didapatkan sesuatu yang buruk, aku memintakan ampun untuknya agar Allah tidak melepasnya dengan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sayangnya Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Makanya beruntung yang belajar belajar di pondok pesantren ilmu agama ini. Maka beruntung mereka yang memikirkan pondok pesantren. Maka beruntung mereka yang menyenangkan para penuntut ilmu agama. Sehingga apa? Kedudukan yang sangat luar biasa tadi tersebut disandarkan kepada mereka di dalam pengorbanannya. Maka oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, para adik-adik yang sedang menuntut ilmu agama, kalian adalah orang-orang yang saat ini di antara banyak golongan manusia yang paling dicintai sama Nabi Muhammad di dalam pekerjaan kalian. Kalian adalah orang-orang yang saat hari ini yang diharapkan oleh baginda Nabi Muhammad untuk meneruskan visi-misinya Nabi Muhammad. Niatkan dalam hati kita, ya Allah, saya niat pondok di tempat ini, saya niat belajar di pondok pesantren ini, niat untuk menggembirakan hatinya Nabi Muhammad, niat untuk menjadi penerus estafet dakwah Nabi, niat untuk menggembirakan Rasulullah. Semoga saya bisa mendapatkan apa yang Nabi Muhammad harapkan dan kelak saya menjadi orang yang kedudukannya dekat dengan Rasulullah. Amin Allahumma amin. Kedua, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Siapa tahu Allah kasih kesempatan kalian semua bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad. Ingin mimpi Rasulullah, ingin melihat Rasulullah, ingin memandang indahnya wajah Rasulullah. Nabi Muhammad itu Nabi yang paling ganteng. Saya mau tanya jamaah di sama adik-adik semuanya, Nabi yang paling ganteng siapa yang pernah kita dengar? Nabi Yusuf. Betul, Nabi Yusuf paling ganteng. Nabi Yusuf gantengnya luar biasa memang. Ganteng. Ketampanan Nabi Yusuf membuat Zulaikha jadi cinta dan tergila-gila. Padahal Zulaikha itu salah satu orang yang ngurusin Nabi Yusuf. Tapi saking gantengnya Nabi Yusuf, Zulaikha sampai mau menghibahkan tubuhnya kepada Yusuf untuk diberikan segala-galanya. Tapi Yusuf seorang pemuda yang takut kepada Allah. Ketika Zulaikha menawarkan tubuhnya kepada Yusuf, dia katakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Nyebar di mana-mana fitnah. Yusuf tergila-gila kepada Zulaikha memperkosa. Sampai singkat cerita dibikinkan tim investigasi, ternyata yang salah bukan Yusuf tapi Zulaikha. Dikumpulin perempuan-perempuan bangsawan, dikumpulin wanita-wanita segala penjuru di rumahnya Zulaikha. Perwakilan satu demi satu, bukan perempuan-perempuan biasa. Ini yang matanya hijau sama biru, rambutnya tinggi besar dan indah menawan. Waktu mereka sedang berkumpul, sengaja Zulaikha kasih pisau yang tajam, diberikan buah-buahan yang harus dikupas. Waktu Yusuf
Sesungguhnya kegantengan Nabi Muhammad SAW kamil syamil. Kegantengan Nabi Muhammad jauh lebih sempurna, jauh lebih paripurna ketimbang kegantengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ganteng masih bawa fitnah, tapi gak ada satu riwayat pun yang mengatakan seseorang wanita sahabat tergila-gila dengan Nabi Muhammad. Jangan mahaibatun jamilah, kegantengan yang dibarengi dengan wibawa yang sangat luar biasa, sehingga gak ada wanita yang berani teriak-teriak kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat Nabi Hasan bin Sabit, dia mengatakan apa dalam syairnya, wa ajmalu min kalam tara qattu wa ahsan min kalam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Hasan bin Sabit ini matanya suka mandang orang-orang ganteng, orang Persia, orang Romawi, orang-orang Arab. Wah, udah terbiasa tukang ahli syair. Beliau ketika melihat Nabi, beliau katakan apa? Duhai Nabi, yang lebih ganteng daripada engkau belum pernah mataku memandang sebelumnya. Wa ahsan min kalam talidin nisa, yang lebih baik, lebih paripurna, lebih sempurna, belum pernah wanita manapun mampu melahirkannya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau diciptakan terlepas dari segala macam kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau diciptakan sesuai dengan keinginan pesananku. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi tinggi besar, dadanya bagus, bulu matanya lentik, hidungnya mancung, bibirnya seperti huruf mim, mungil, indah, merah, kulitnya putih, rambutnya panjang, kekal sedikit, hitam pekat rambutnya. Rambut Nabi segini, bukan keriting. Kalau keriting jelek, ini ikal. Rambutnya agak ikal. Nabi umur 63 tahun, cuma beberapa biji uban putihnya. Gagah, ganteng, lebat dengan jenggotnya yang bagus dan rapi. Man ra'ahu badi'atan habbah, orang yang melihat Nabi pasti bakal cinta. Ya Allah, andai malam ini kita tidur mimpi Nabi Muhammad, memandang indah wajah Nabi Muhammad, melidik keindahan wajah Rasulullah yang gak pernah kita pandang sebelumnya dan gak pernah terlintas di dalam pikiran kita sebelumnya. Hadirin anak-anak semuanya, niatin, masukkan dalam doa kalian, di antara doa dan target kalian sebelum kalian lulus dari pondok ini harus sudah bisa mimpi Nabi Muhammad. Jangan cuma hafal kitab saja. Orang hafal alfiyah pulang sebulan 2 bulan bisa lupa alfiyahnya. Orang hafal subat pulang sebulan 2 bulan bisa lupa subatnya kalau nggak dimutolaah. Tapi kalau orang keluar dari pondok pesantren hatinya bersih mimpi Nabi Muhammad, dia bakal termotivasi terus menerus memperjuangkan keindahannya Nabi Muhammad. Jadikan target kalian sebelum bubar, sebelum selesai, sebelum berhenti dari Darul Takin, wajib kita bisa mimpi keindahan Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Doa Nabi, inna ra'yatan Nabi la yahtaju ila ilm bal yahtaju quwwatu ta'ala bil Mustafa. Syarat ketemu Nabi Muhammad gak mesti harus jadi orang alim dulu, enggak. Syarat mimpi ketemu Nabi Muhammad gak perlu menjadi seseorang yang ahli ibadah, enggak. Tapi syarat mimpi ketemu Nabi Muhammad
kasih doktrin kamu jangan tidur kecuali mimpi, kecuali doa. Ya Allah, Dede ingin mimpi itu Rasulullah. Selalu dia doakan itu setiap harinya. Ya Allah, ingin mandang indahnya wajah Nabi. Selalu setiap hari itu doa yang dipanjatkan. Alhamdulillah di umur 7 tahun dari doa-doa yang dipanjatkan dari umur 5 tahun tadi itu dia mendapatkan kenikmatan mimpi Rasulullah SAW. Di umur 7 tahun. Kalau ditanya Nabila cita-citanya apa sekarang umurnya 8 tahun, 9 tahun, cita-citanya ingin menjadi penerus dakwahnya Rasulullah. Segala macam kebaikan, apalagi kalian di sini 24 jam mau tidur, tidurnya dapat pahala. Mau makan, makannya dapat pahala. Mau ibadah, ibadahnya sholat kita berjamaah 5 waktu berjamaah. Gak cuma berjamaah, baca wirid, baca zikir, lain sebagainya. Belum sholawatnya, belum ngajinya, belum menuntut ilmu agamanya, semuanya itu unsurnya ibadah. Maka yang membedakan nilai dengan tak bernilai, makna dan tak bermakna cuma satu, namanya niat. Makanya niatin, ya Allah, saya niat masuk kelas ingin nyenangin hati Nabi. Saya niat tidur ingin menyenangkan hati Nabi. Saya niat bangun tidur, bangun dalam keadaan sudah mimpi Nabi. Niatin itu semua. Ta'anuk, ikatan irtibat, baina wa baina Rasul, antara dirimu dengan Nabi Muhammad, itu yang menjadikan asbabiyah kalian bisa mendapatkan nikmat tersebut. Mudah-mudahan kalian semua belum berhenti dari sini bisa memandang wajah Nabi Muhammad, bisa melihat Muhammad. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di hatinya Nabi Muhammad, orang-orang yang ada di pikiran Nabi Muhammad. Kita yang belajar di sini jadikan orang-orang yang saleh, amil, zahid, taqi, abid. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita ulama amilin wa du'atul mukhlisin wa yaj'alna min ahli al-aghniyal jawidin bi haqqi sayyidil mursalin. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah apa yang kita ada di tempat ini jadikan kebahagiaan buat orang tua kita, buat guru-guru kita, buat orang-orang yang kita cintai. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah, kami mohon di bulan Maulid ini, ya Allah, di bulan kelahiran Nabi dan juga bulan wafatnya Nabi Muhammad, kami mohon kehadirat-Mu, ya Allah. Kami bernikmat di bulan ini bisa mimpi Nabi Muhammad. Bukan karena amaliyah kita, ya Allah, tetapi karena keinginan hati kita dan rahmatnya Nabi Muhammad kepada kami, ya Allah. Nabi Muhammad mengatakan, tuba liman ra'ani, beruntung orang yang telah melihat wa amana bi dan juga beriman kepadaku. Tapi Nabi kami mengatakan tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, karena istimar liman lam yarani wa amana bi. Nabi kami mengatakan dan beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung, diulang sampai 7 kali oleh Nabi Muhammad. Mereka yang gak pernah ketemu aku, melihat aku, mendengarkan lisanku, berkumpul denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Ya Rabb, kami bukan hanya beriman, tapi kami menuntut ilmu agamamu, menuntut ilmu Nabi Muhammad. Kami bukan hanya beriman, tapi kami pun ingin memperjuangkan estafet dakwah Nabi Muhammad. Maka beri kami kenikmatan memandang indahnya wajah Nabi Muhammad. Ya Rabb, bersihkan hati kami agar hati kami lembut dan tidak ada penyakit hati, agar kami dapat memandang keindahan, keluhuran akhlak dan juga keindahan Rasulullah. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan malam ini tidur bangun kita senyum. Tidur bangun tidur senyum. Kenapa senyum-senyumnya? Karena malam ini kita mimpi Nabi Muhammad. Allahumma amin. Ini yang dapat Habib sampaikan, kurang lebih memaafkan semua yang ada di dalam pondok pesantren ini, yang membangun asas pondok pesantren ini, yang ada andil jariah di dalam pondok pesantren ini, yang mengembangkan pondok pesantren ini, yang juga mengajar di dalamnya, yang berjariah di dalamnya. Semoga Allah jadikan kuburannya rawdah min riyadil jannah, dan jika masih hidup Allah jadikan kebahagiaan untuknya di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan guru-guru kita mengajari kita, Allah berikan selalu kesabaran di dalam membimbing kita, keikhlasan di dalam membimbing kita, menjadikan kita sebagai murid-murid yang telah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Hadiyah wa ala mana waslar
هذا الشهر برحمة وفينا الله يبدأ فيه رفع الأسوار وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صعب الحياة نوم شوية وأنا معاك بيفضل قلبي ناديلك بيخرج مني Tidak bisa saya sampaikan, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.